jawaban dari pertanyaan kami. Yesus, saudara datang ke tengah-tengah Bani Israel, sebenarnya misinya apa? Kamu itu mau dipercayai sebagai apa? Itu loh pertanyaan. Bang Suma, menurut Bible yang kami baca, Markus menulis Yesus itu mau dipercaya bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Selesai kan? Jangan diumpetin. Kalau saudara mengatakan saya comot, bagaimana saya tidak comot? Saya hanya mendapatkan data itu di Bible. Saya tidak sedang ingin menghafal Bible, enggak. Saya hanya mendapatkan data sesuai dengan materi yang saya bawa. Yohanes 11:42, di situ Yesus sendiri yang berkata, konon beliau yang berkata. Saya bacakan. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Satu poin. Endingnya kemudian adalah yang sampai ke saya, ke Bang Suma, semisal saudara warga, kemudian si Kepas, yang sampai kepada saya, bertemu dengan saya, diskusi dengan saya, adalah bukan orang yang berdiri mengelilingi Yesus pada masa itu. Sahabat ini, saudara ini adalah orang yang jauh dari pengasingan. Anda bukan orang yang hidup bersama dengan Yesus. Anda adalah orang yang jauh 2000 tahun kurang lebih dari Yesus. Sedangkan Yesus dia mengatakan, orang yang hidup sesamanku yang berdiri mengelilingi aku mengatakan kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu loh. Ini saya kasih clue-nya, saya kasih kuncinya. Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Dalil Yohanes 11:42. Katakan saya salah dengan Anda menunjukkan ini loh, Yesus ingin dikenal agar kalian percaya bahwa akulah yang mengutus aku, agar kalian percaya akulah Elohim yang datang dalam rupa manusia, agar kalian percaya. Tapi mana itu? Ada? Gak ada, Bung. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Jika engkau percaya kepada aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Kalau percaya, lakukan apa yang aku lakukan. Kalau melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, tidak jadi Kristen kita. Lakukan apa yang aku lakukan. Yohanes 14, nomor 12. Lakukan apa yang aku lakukan. Kerjakan apa yang aku kerjakan. Apabila kita mengerjakan apa yang dilakukan oleh Yesus, sama sekali kita tidak terlihat sebagai Kristen. Kita terlihat sebagai apa? Sebagai penganut Taurat. Gitu, Bang. Itu penting untuk dipahami. Jadi saya kembali kepada pertanyaan saya. Yesus ini diutus di tengah-tengah Bani Israel, bukan di tengah umat Islam, bukan juga di tengah umat Kristen. Di tengah-tengah Bani Israel. Maka ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel, dia mau dikenal, dia mau dipercaya sebagai apa? Itu kuncinya. Umat Islam hari ini mengenal beliau sebagai Rasul. Orang Kristen hari ini mengenal beliau sebagai Tuhan. Buktinya disembah, diibadahi. Orang Yahudi jangankan diibadahi, dianggap Rasul Tuhan saja kagak. Jadi predikat yang disandang oleh umat Islam itu lebih dekat daripada pengajaran Yesus. Apa itu? Menganggap dan beriman bahwa sosok yang datang di tengah Bani Israel mengajarkan hikmat Injil, itu kami kenal dengan utusan Rasulullah. Kalian mengenalnya dengan Tuhan. Sekarang mari kita uji. Yesus di dalam Bible, kalau dalam Al-Quran Isa jelas, Inni Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Jelas. Jelas itu. Dalam Al-Quran beliau Rasul. Di dalam Bible pun dia Rasul. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Yesus mengatakan itu. Kesaksian Yesus Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Sang Pembaptis. Apalagi hanya kesaksian gereja. Kesaksian Yohanes tidak kalah. Kesaksian Yesus aja. Kesaksian Yohanes saja kalah.
Apalagi kesaksian kalian yang bukan Bani Israel. Yohanes aja kalah. Bahwa seluruh pekerjaan yang kulakukan, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang ini, orang itu, orang ini, orang itu, semua yang aku kerjakan itu yang telah bersaksi saat ini bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mujizat yang Yesus lakukan, mujizat itu bersaksi kalau dia utusan Tuhan, bukan utusan setan. Membangkitkan Lazarus, pekerjaan itu bersaksi bahwa inilah bukti Yesus itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Buktinya dia membangkitkan orang mati. Tapi nilai itu kemudian bertukar ketika sampai ke barat. Membangkitkan orang mati, ciri-ciri Tuhan. Itu menurut kalian. Maka mari kita uji saudara-saudaraku yang saya kasihi. Siapa Yesus? Yesus ini mau dipercaya sebagai apa? Kalau dia Yesus mau dipercaya sebagai anak hasil zina, berarti yang benar adalah Yahudi. Kalau Yesus ini mau dipercaya sebagai Tuhan pencipta yang nusul menjadi manusia, Kristen berarti yang benar. Tapi kalau Yesus mau dipercaya sebagai utusan Sang Maha Pencipta, maka yang benar adalah Islam. Nah, sekarang silakan Anda tunjukkan dalil Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan yang nusul menjadi manusia. Silakan. Yesus ya, bukan Paulus, bukan Markus, bukan Matius atau yang lain. Silakan. Jadi begini Bang Juma. Jadi kita udah lama di Komal ini, yang dimana Bang Juma ini selalu meminta pengakuan Tuhan Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Itu aja. Jadi sekarang kita kesana kemari hanya diminta ayat di mana dia menyatakan dirinya Tuhan. Ya. Memang di dalam Alkitab itu, di perjanjian baru itu, tidak ada pernah Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada itu. Mau sampai kapan pun dibuka Alkitab itu, mau 1000 tahun pun bolak-balik dibuka Alkitab itu, nggak akan ada itu. Nah, makanya kan udah saya bilang tadi, pada waktu Yesus ya turun ke bumi, Elohim Yahweh ya sudah banyak mengakui dia Tuhan. Contoh orang tua si Lazarus yang dibangkitkan dari kuburan ya. Tuhan, kenapa kau nggak datang? Apa kata Yesus? Aku sengaja tidak datang. Memang disengaja Lazarus itu meninggal dulu, dikubur dulu. Bukan nggak bisa tahu Yesus mati si Lazarus. Nah ini kan yang punya kepekaan ini. Sedangkan orang tua Lazarus dibilang, Tuhan, kenapa kau nggak datang ketika si Lazarus masih sakit? Aku tahu katanya. Pada waktu itu di Yudea, Yesus itu ya banyak yang nggak terima bahwa dia itu Allah, Tuhan. Makanya dia dilempari pakai batu. Pergilah mereka dari Yudea. Karena si Lazarus itu di Yudea meninggal. Nah, banyak ayat-ayat sebenarnya yang menekankan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Nanti kembali lagi original teks. Itu kata siapa? Kata Paulus. Filipi 2, 5-11. Kata Paulus. Wahyu, Yohanes. Jadi siapa? Makanya saya bilang, apakah harus dia mendiskreditkan dirinya? Saya menyatakan dirinya bahwa saya Tuhan, saya sembah. Enggak gitu. Itu di perjanjian lama Elohim Yahweh kepada Bani Israel. Ya, akulah Tuhan Allahmu. Seru Tuhan, kita tidak boleh ada lain kecuali aku. Nah, ketika Yesus ya di bumi ya, dia nggak pernah menyatakan akulah Allah, memang nggak pernah. Sampai kapanpun koyak-koyak Alkitab itu dibaca nggak akan ada. Nah, sekarang kan orang Bang Juma ini selalu mempertanyakan itu. Nah, sekarang sudah saya jawab, tak akan ada ayat itu. Demikian Bang Juma, terima kasih. Lalu yang Anda percaya sampai Anda menuhankan Yesus yang ngaku utusan ini, siapa kok sampai nyebrang dari aja? Katanya, akulah jalan, akulah hidup. Ya kan? Akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa Tuhan
Kalau tidak melalui aku. Berarti harus melalui ajaran Yesus. Ajarannya apa? Kok jadi ada yang menuhankan dirinya? Oke lah, itu kepercayaan saudara. Oke, kita menghargai itu. Tapi yang menjadi prioritas kita malam ini adalah Yesus ini mau dipercaya sebagai apa gitu loh. Supaya teman-teman juga ketika mengambil istilah-istilah Islam itu bisa sadar diri. Segitu kuatnya kemudian kalian mengambil istilah-istilah Islam untuk Yesus, toh ternyata di Bible sendiri tidak nyampe ke situ. Gak nyampe kepada level Allah. Gak nyampe. Hanya sampai level mau dipercaya hanya sebagai rasul saja. Nah oleh karena itulah kemudian kebenaran itu harus kita sampaikan. Kebenaran itu harus kita ungkap. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Kalau ternyata saudara sudah menjawab, tidak akan ada tertulis. Loh, adapun Yohanes 11:42, agar supaya orang yang banyak berdiri mengelilingi aku ini percaya. Oh, engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa saudara datang kemudian beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk? Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Anda kemudian ingin mengajarkan itu dan mengajak kita menuhankan Yesus. Padahal dia sendiri mau dipercaya hanya sebagai utusan. Itu loh. Kalau Anda memberitakan kepada kami tentang Yesus, Yesus itu adalah nabi loh. Ya. Yesus itu adalah rasul loh. Ya. Dia datang di tengah-tengah Bani Israel loh. Ya. Membangkitkan orang mati loh. Ya. Kami juga beriman untuk itu. Tapi ketika yang Anda sebutkan ilah Abraham, ilah Isa, ilah Yakub, ilah Musa, ya, ilah Salomo, ilah Daud, ilah Salomo, berinkarnasi menjadi manusia, disitulah kita terpecah. Disitulah kita terpisah. Disitulah kemudian kita tidak menyatu. Karena yang tadinya utusan Anda jadikan sebagai Tuhan. Itu iman Anda. Yes, iman Anda. Tapi sayangnya itu diajarkan untuk orang Islam juga imani. Apa buktinya? Kalian mengambil istilah-istilah Al-Quran. Untuk apa kalian mengambil istilah Al-Quran? Untuk supaya kalian menjadi Islam? Tidak. Alasannya untuk supaya Islam menjadi kalian Kristen. Itu loh. Ketika kita angkat suara, dikatakan penista, dilaporin, seakan-akan debat itu hanya Islam saja yang berdebat. Baik, oke. Silakan. Bang Zuma. Silakan. Pada masa Yesus pun banyak orang Farisi menanyakan dirinya siapa dia. Tujuannya untuk menjebak Yesus terkait ketika dia menyatakan dia Allah, maka dia menghujat, artinya kealahan itu sendiri. Atau kalau bahasa apanya Ibraninya Jehovah atau Adonai. Ya, itu dia menghujat silakan. dirinya. Itulah alasannya kenapa dia tidak menyatakan itu. Tetapi pada kisah Lukas, kalau dibilang Bang Zuma di mana diletakkan bahwa dia menyatakan dirinya Allah, Yesus sendiri ketika dicobai pada Lukas 4 ayat 1 sampai 14 menyatakan di Lukas 4 ayat 11, dan mereka sebab ada tertulis, ini iblis yang menyatakan, Lukas 4 ayat 10, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Kemudian dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Maka Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Maka di situ iblis mundur. Nah, itu mengartikan bahwa dia adalah. Oke, boleh saya tanggapi Bang? Atau masih mau? Masih ada yang ingin disampaikan? Suara saya kedengaran nggak ini teman-teman?
Kedengaran Gunda. Oke, saya tanggapi ya terkait dengan Lukas 4. Jadi belum Bang Juma. Lanjut, silakan. Artinya begini Bang Juma. Ketika pun Bang Juma mau menarikkan diri, ini konsepnya Bang Juma. Ketika dia menyatakan dirinya adalah Tuhan, pada saat orang Farisi ada di situ, maka orang Farisi siap-siap nih untuk apa? Untuk menangkap dia karena dia dikatakan menghujat. Karena pada saat itu dengan heboh-hebohnya kalimat menghujat juga. Jadi pada saat itu di sini dia sendiri di Lukas 4 ayat 1 sampai 14 dalam masa puasanya iblis mencobai dia. Dia mengatakan dirinya bahwa ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi itu Bang Juma, artinya satu, itu masih satu ya Bang Juma. Banyak deretan firman Tuhan yang menyatakan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Konsep berpikirnya begitu Bang Juma. Jadi artinya Bang Juma ketika satu kalimat ini bisa menyatakan, silahkan digali lagi Bang Juma. Saya rindu juga Bang Juma menggali bagaimana konsep keadilan dan kasih Allah itu kepada manusia. Karena manusia tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga hanya karena dengan berbuat baik, hanya karena dengan hidup soleh. Karena tak ada satu orang manusia pun yang hidupnya soleh, tak ada satu orang manusia pun yang hidupnya berbuat baik sepanjang hayatnya Bang. Karena itu Yesus, bentuk kasih Allah melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bang Juma. Terima kasih, dikembalikan Bang Juma. Oke, baik Bung. Jadi kalau Anda percaya kepada kitab Yakobus 1 nomor 13, di situ jelas dikatakan sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, kita lihat di dalam Lukas 4. Itu seirama dengan Matius 4 juga. Di situ dikatakan Yesus dicobai kan, sementara Allah tidak dicobai. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Dicobai dia. Kenapa dia dicobai? Bukankah Yakobus 1:13 Tuhan Allah tidak bisa dicobai oleh iblis? Yesus dicobai. Nah, sekarang mari kita masuk poinnya. Ketika Anda memahami bahwa ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Kenapa demikian pernyataan Yesus? Kenapa dia mengutip ada firman? Maksudnya apa itu? Firman Elohim. Bukan perkataan dia, bukan merujuk kepada dirinya. Nah, sedangkan iblisnya berkata apa? Iblis berkata, sebab ada tertulis mengenai engkau. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini perkataan Elohim yang sedang ingin dicobai oleh iblis. Ada tertulis, wahai Yesus, jika engkau itu adalah benar-benar anak Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau. Nah, ini tulisan ini yang mau dicobai. Benarkah Tuhan yang maha pencipta, maha pengasih ini akan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan utusannya? Aku ingin mencobai, benarkah dia akan mengutus malaikat untukmu? Jadi yang dicobai itu bukan Yesusnya. Iblis mencobai Tuhan. Coba Anda lihat di Mazmur 91. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini yang iblis ingin buktikan. Coba Anda lihat Mazmur 91 itu dari nomor 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang kupercaya, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, bla 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 dan seterusnya. Aku akan mengutus malaikatku untuk menatang engkau di atas tanganmu, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini Mazmur 91 yang ingin dicobai oleh iblis. Benarkah? Maka Yesus mengatakan apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Itu. Bukan berarti Yesus sudah mengatakan aku ini adalah Elohimmu. Tidak.
Justru Yesus mengatakan, sebab kalau di Matius 4, sebab hanya kepada Dia sajalah engkau harus mengabdi. Dia, bukan aku, Dia engkau harus mengabdi. Jadi saudara, kalau Anda hanya menggunakan narasi Lukas 4 ini, maka boleh saya pinjam kalimat saudara. Kalimatlah yang comot-comot data di dalam Bible tanpa Anda memahami ruang lingkup dari penyampaian isi Bible itu sendiri. Kalau dikatakan ada tertulis, kita harus buktikan tertulis di mana itu. Oh, ternyata tertulisnya di Mazmur 91. Tuhan menjanjikan akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan utusannya ketika kemudian ada yang ingin dicobai atau ingin dicelakai oleh kaumnya. Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Itulah yang diterangkan dalam Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan seterusnya dan seterusnya. Yesus bersungguh-sungguh berdoa, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Bapakku, selamatkanlah aku. Selamatkanlah aku. Nah, Yesus diselamatkan. Jadi seperti itu, Bang. Sekiranya Anda bisa lebih memperdalam lagi, mempertajam lagi argumentasi Anda dengan data, insya Allah saya akan mengimbangi Anda dengan data. Silakan. Justru Bang Juma, justru saya sedang mendalami apa di sini konsepnya bagaimana iblis mencobai Yesus. Ini Yesus yang dicobai Bang Juma. Konteksnya Yesus, bukan perkataan Allah. Maka sebagai anak Allah, di situ kan Bang Juma boleh jangan juga menghilangkan di Lukas 4 ayat 9. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Itu konsepnya Bang Juma. Jadi ini dipakai si iblis, maka untuk memperkuat ini iblis memakai kalimat firman. Nah, kalimat firman yang dikatakan Allah ada juga tertulis. Nah, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan seterusnya. Di kalimat di Lukas 4 ayat 12, maka jawab Yesus, katanya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ini tadi Bang Juma. Jadi konsep berpikir tadi adalah melihat di Lukas 4 ayat 9 yang menyatakan, dan jawab Yesus menyatakan. Kenapa? Karena Yesus yang dicobai di sini Bang Juma, bukan firman itu. Makanya konteksnya Yesus dicobai. Sekali lagi Bang Juma, dalam Lukas 4 ayat 1-14, ini Yesus yang dicobai, bukan firman Allah. Maka Yesus di 4 ayat 12 menjawab tegas bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Karena apa? Karena dalam diri Dia berdiam roh Allah itu sendiri, firman Allah itu sendiri Bang Juma. Jadi Bang Juma juga jangan menyampingkan terkait konsep-konsep yang Bang Juma pikirkan. Maka inilah yang menyatakan satu konsep, inilah yang menyatakan bahwa Dia adalah firman Allah itu. Gitu Bang Juma. Oke, terima kasih Bang Juma. Oke, saya tanggapi dulu Bang. Jadi gini, kalau kemudian saudara mendudukkan Lukas 4:12 ini kan perkataan Yesus menurut Lukas nih. Yesus menjawab, katanya ada firman, ada perkataan Tuhan. Mana perkataan Tuhan yang dimaksud oleh Yesus? Coba sekali-kali Anda berselancar kemudian ke Ulangan 6. Pada saat Anda membahas Lukas 4 ini, ketika Yesus mengatakan ada firman, Anda lihat di dalam Ulangan 6 nomor 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Elohimmu. Yesus pun mengutip. Iblis mengutip Mazmur 91, Yesus mengutip Ulangan 6 nomor 16. Jadi sama-sama mengutip. Ketika iblis berkata, ada tertulis loh tentang kamu. Jika engkau itu betul adalah utusan Tuhan, anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya. Itu kata iblis. Yesus pun berkata begitu. Ada juga firman loh, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu, di dalam Ulangan 6 nomor 16. Jadi sama-sama mereka saling menguji.
Bukan menguji Yesus, tapi menguji perkataan Elohim yang ada di Mazmur 91. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di atas bumbungan bait Allah. Di bait Allah, di bait Elohim. Nah itu kan, ke bawah-bawah saya jadi tertipu juga. Lalu berkata kepadanya, jikalau engkau adalah anak Theos, anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis. Tuh. Apa yang tertulis? Mazmur 91. Tentang siapa? Tentang anak Elohim. Siapa anak Elohim? Yesus. Apa kata Yesus? Ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Elohim. Tuhan Elohim yang dimaksud di situ, jangan kau mencobai apa yang tertulis di Mazmur 91 itu. Sebab ada tertulis dalam Ulangan 6 nomor 16, jangan kau mencobai Tuhanmu. Jadi saudara, sederhana kok. Kalau Anda itu ingin memahami, kembali aja kepada Yesus. Yesus, kamu mau dikenal sebagai apa? Utusan atau pengutus? Silakan. Bang Juma, justru karena sederhana terkait tentang bagaimana konsep mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini kami pun sedang bingung kenapa Bang Juma mempertanyakan hal itu. Begitu. Jadi tadi saya sudah ungkapkan terkait itu. Pencobaan itu kepada Yesus, bukan kepada firman. Maka intinya bahwa dikatakan Yesus mengakui dirinya melalui firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kenapa? Karena tertulis juga di Yohanes bahwa aku dan Bapa adalah satu, dikatakan begitu. Jadi gimana lagi? Artinya begitu. Kalau Bang Juma bisa memilah-milah terkait bagaimana ayat Alkitab diramuh menjadi suatu konsep yang menyatakan mau menunjuk di mana dia Tuhan, begitu, maka kami sudah menunjukkan kepada Bang Juma bahwa kenapa dia berhak menyatakan bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Karena apa? Di Yohanes diperkuat di Yohanes lagi Bang Juma bahwa dia dengan Bapa adalah satu, Bang Juma. Jadi tidak ada lagi, sangat-sangat mudah Bang Juma untuk kalau Bang Juma ingin mempercayai dan meyakini sebagai Tuhan dan mau tunduk akan keilahian Yesus, maka Bang Juma akan mendapatkan ilham dan mudah untuk dipahami Bang Juma. Sebagaimana saya memahaminya dengan mudah. Begitu Bang. Oke, terima baik. kasih Bang Juma. Oke, sama-sama Bung. Sekarang saya ingin tahu nih dari saudara nih, dengan kalimat yang sangat sederhana dari saya. Mazmur 91 yang menjadi kutipan iblis itu yang mau ditolong oleh malaikat, Tuhan, atau manusia? Coba, saya ingin tahu dari saudara. Yang tertulis di Mazmur 91, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kakinya siapa? Kakinya Tuhan atau kakinya manusia? Kita jujur-jujuran nih sekarang. Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, Tuhan atau manusia? Udah disebut orang tapi nggak enak, biar aja. Tuhan atau manusia? Yang kemudian malaikat diutus untuk menyelamatkan, yang diselamatkan oleh malaikat agar kakinya tidak terantuk kepada batu, Tuhan atau manusia? Bang Zuma, ini Mazmur ini Bang Juma, ini adalah tulisan Daud. Yes. Yang sedang bermazmur kepada Allah. Nah, iblis merujuk ke sini. Ini, Bang Juma. Maka iblis memakai ini. Maka dikatakan, ini kan Bang Juma pasti lebih paham terkait ini. Yeah. Ini Mazmur Daud, ungkapan bagaimana dia memuliakan Tuhan Allah. Bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan seterusnya. Ini adalah ungkapan Daud. Nah, iblis merujuk kemari. Oke, bagus. Iblis merujuk kemari kalimat ini.
Maka dengan adanya kalimat ini Bang Juma, maka yang tadi yang saya perlihatkan tadi bahwa Yesus menyatakan janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bukan memakai firman juga Bang Juma. Jadi percobaan ini bukanlah percobaan antara tentang firman ini Bang Juma, tapi mencobai Yesus Bang Juma. Mencobai Yesus karena konteksnya Bang Juma. Jangan dipelintir, Bukan Bang Juma. Boleh Bang Juma baca. Tertulis di mana? Boleh Bang Juma baca. Boleh Bang Juma baca terkait Ada itu. tertulis di mana Bang? Ya. Kalau kan tadi sudah saya ungkapkan Bang Juma bahwa Mazmur ini Bang Juma ini adalah dijawab dulu. Ada tertulis. Itu tertulis di mana menurut saudara? Tertulis yang mana? Kalimat mana ini Bang Juma? Ini kan iblis mengatakan, sebab ada tertulis mengenai engkau. Dia Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya melindungi Tuhan, gitu maksudnya. Tuhan melindungi Tuhan. Ya, Tuhan melindungi Tuhan, gitu maksudnya. Lah, iblis Bang Juma memakai kalimat itu Bang Juma. Nah, terus Yesus Bang Juma, buktinya Yesus merespon. Ya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan. Ya, Yesus juga menghantamnya dengan Ulangan 6 nomor 16. Sama. Sekarang permasalahannya Mazmur 91 ini, orang yang duduk dalam perlindungan Tuhan ini Tuhan atau bukan? Karena Mazmur 91 itu berbicara mengenai manusia yang soleh, yang taat kepada Tuhan. Betul. Betul Bang Juma. Ya betul. Berarti yang dimaksud Mazmur 91 ini Tuhan yang mau dilindungi atau manusia? Konsepnya begini Bang Juma. Iblis memakai alat itu, firman itu untuk mencobai bagaimana mencobai Yesus Bang Juma. Mencobai kalimat Mazmur 91 ini. Mencobai Yesus Bang Juma. Iya, mencobai Yesus itu sebagai anak. Kata Yesus menyatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu Bang Juma. Jangan mencobai kalimat yang tertulis tersebut. No, bukan Bang Juma. No, Bang Juma harus pahami. Sabar. Ketika Tuhan, saya kasih analogi. Saya kasih analogi. Saya seorang presiden berkata, semua TNI yang taat kepada peraturan presiden tidak akan pernah celaka. Siapapun di antara kalian yang ingin mencelakai TNI, aku akan mengutus utusanku untuk menyelamatkan TNI tersebut. Itu didengarkan kemudian oleh penjajah. Penjajahnya kemudian ingin menguji kebenaran ucapan presiden. Betulkah? Dengan datang kepada salah satu dari TNI yang sedang naik kendaraan. Stop! Ente TNI? Ya. Ada tertulis, ada perkataan presiden tentang engkau. Apabila engkau teraniaya, maka dia akan mengutus kemudian utusannya untuk menyelamatkan engkau. Ini yang diuji TNI-nya atau ucapan presidennya? Bang Juma, itu beda konsep Bang Juma. Baca Bang Juma Lukas 4 ayat 1 sampai 14, konteksnya di situ apa Bang Juma? Masya Allah. Apa Bang Juma? Subhanallah. Iya, luar biasa. Allah Yesus itu maha besar. yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Yesus ini pada saat dia kembali sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Coba. Di sini Bang Juma konsepnya Bang Juma. Ya, ini kan Anda minta saya kembali ke nomor 1, Bung. Betul. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus. Dia ketika kemudian penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan dibaptis, di situ dia dibaptis sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waduh, payah. Ampun saya Bang, kalau selalu menutupi kebenaran dengan yang palsu-palsu dengan kebohongan itu ampun saya. Bukan Bang Juma. Jadi gini Bang Juma, memahami tentang ketuhanan Yesus itu. Jangan Anda bawa-bawa Tuhan dulu. Jangan Anda bawa-bawa Tuhan. Itu kan iman saudara. Kita dudukkan perkara pada tempat yang sesungguhnya. Jangan bawa dulu. Berbicara tentang Yesus bagi umat Kristen Tuhan. Jadi bagaimanapun harus didudukkan dia sebagai Tuhan Bang Juma. Kita tidak boleh pilih-pilih Bang Juma. Oke, berarti Anda benar Tuhan Anda pernah dibaptis? Benar. Baptis itu tanda apa? Pertobatan.
Subhanahu wa Bang taala. Juma? Baptis itu tanda apa? Pertobatan. Tuhan Anda bertobat? Pengampun dosa. Makanya saya bilang jangan bawa ranah iman saudara, kepercayaan saudara. Saya hargai itu. Saudaraku Kristen adalah pentuhan Yesus. Saya hargai. Yang saya minta ini kita dudukkan perkara kebenaran. Anda berakal, saya berakal. Anda agamanya misi, saya agamanya misi. Ketika agama Anda diajarkan kepada kami umat Islam, dengan cara apa? Dengan mengambil kata Allah dan mengambil kata Alkitab dan bla 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 dan seterusnya. Kami punya hak jawab untuk membantah itu. Ketika Injil mau diberitakan kepada seluruh makhluk, berarti Injil siap untuk diuji. Sebenarnya konsepnya gini, Bang Suma, Juma. jadi Kristen, ini kitab yang bagus, ini namanya Injil. Aku uji dulu dong, saya punya akal kok. Maka ujian ini terjadilah dialog. Anda buktikan dulu, Yesus itu bukan manusia, baru kita percaya. Dia adalah Tuhan. Percaya kepada iman saudara, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kalau saudara bisa membuktikan anak Maria bukan manusia, itu baru betul. Masalahnya iman Anda ini hanya sekedar percaya saja. Dia manusia. Seibarat seekor sapi Anda katakan dia ayam loh. Nah, itu iman Anda. Saya tidak ikut-ikutan. Tapi ketika Anda ingin mendudukkan kebenaran, saya talayani. Ini bukan ayam bro, ini sapi. Ayam tak ada bertanduk. Ini bertanduk. Berarti ini bukan ayam, ini sapi. Yang dibaptis ini adalah tanda pertobatan. Dia manusia. Kenapa Anda katakan Tuhan? Dia adalah sapi. Kenapa Anda katakan ayam? Ini iman kami loh. Oke, kalau bicara iman tak ada lagi kita diskusi. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada kekristenan Anda, silakan. Jangan Anda ajarkan konsep itu kepada kami yang sudah beragama. Seperti kami sedang mengadakan acara kegiatan Islam, Anda datang bagi-bagi baju yang tertulis data-data Bible. Jangan, karena itu melanggar undang-undang. Nggak boleh mengajarkan, memberikan pamflet, apapun itu, brosur, majalah, atau apapun itu kepada orang yang sudah beragama. Nggak boleh. Itu melanggar. SK2 Menteri nomor 1, 1979, pasal 4. Nggak boleh. Nah, Bang kalaupun Juma, Anda memaksakan itu, mari kita uji. Kita bedah Oke. di meja akademisi. Kita bedah. Bang Juma, kalau Ya, Bang Juma silakan. berbicara tentang pembaptisan, Bang Juma harus juga baca di Matius 3 ayat 11. Ya. Tapi di sini dikatakan bahwa Yesus tidak berdosa, ya, ia tidak perlu bertobat. Yohanes membaptis pun di sini mengatakan bahwa untuk membuka kasut kakinya pun saya tidak layak. Itu di Tidak berdosa. pengakuan Yohanes. Oke. Ya, karena dia roh itu sendiri, firman itu sendiri loh Bang Juma yang ke rahim Maria. Dia tidak berdosa, dia firman itu sendiri. Kalau Bang Juma bilang, bagaimana logika firman itu? Dia Allah. Dia bebas saja melakukan apapun, tapi dengan konsep dia juga adil dengan perkataannya. Begitu Bang Juma. Jadi kalau Bang Juma dia menyatakan kenapa dia seorang manusia, ya dia Allah. Itu adalah kekuasaannya Bang Juma. Dia mau menjelma menjadi apapun, tetapi yang diterima akal terkait pengajarannya, dia harus kepada perut Maria, karena itu sudah dinubuatkan Bang Juma. Oke. Maka Bang Juma Jadi, pun harus adil terkait ketika Bang Juma berbicara tentang baptisan, Bang Juma harus pun membaca di Matius penuhnya tentang baptisan itu. Bagaimana respon Yohanes ketika membaptis dia, Bang Juma pun harus baca itu. Terkait hal itu, jangan menanyakan langsung Bang Juma bahwa ya kenapa dia perlu dibaptis? Ya karena orang baptisan itu apa pengertiannya pertobatan? Maka Yesus harus bertobat. Nah, Bang Juma pun harus baca terkait pengakuan Yohanes, bagaimana dia melihat menyaksikan ketika terjadi baptisan itu, Bang Juma. oke, baik. Jadi pada kesimpulannya kita tinggalkan Lukas 4, kita merujuk kepada Yesus tidak punya dosa. Oke. Yesus tidak punya dosa sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Gini, Bang Juma. Dia sebagai manusia dan sebagai Tuhan dia tidak punya Oke. dosa, Bang Juma. Tuhan Dia tidak mungkin suci, berdosa. kudus. Yesus sebagai manusia juga tidak berdosa menurut saudara kan? Dia tidak berdosa, Bang Juma. Oke.
Boleh tidak dibunuh orang yang tidak berdosa menurut tidak Tuhan? bercelah Bang Juma. Oke. Hidupnya tidak bercelah. Alhamdulillah kalau begitu. Nah sekarang boleh tidak orang yang tidak bercela, orang yang tidak punya dosa ini dibunuh? Maka dengan konsep gini Bang Juma, ini adalah visi keilahian tentang penyelamatan manusia dari dosa Bang Juma. Ilmu dari Jadi, mana itu? Lah, kok ilmu dari mana Bang Juma? Anda Yohanes berbicara menyatakan seenak berkata perut begitu, sudah. Bang Juma. Itu Bukan seenak Anda. perut Bang Juma. Lalu mana dalilnya? Tuhan datang ke bumi menjadi manusia untuk mati nebus dosa-dosa orang barat. Mana coba? Yohanes 3 ayat 16. Karena Ya, begitu besar kasih Allah kan dunia ini, Bang Juma, kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya Oke, Bang Juma, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Oke. Ini konsep Yesus tadi bagaimana? saya tanya, Yesus mau dipercaya sebagai apa? Ya, anak Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bang Juma. Di mana itu Yesus mengatakan demikian? Nah, tadi ya Bang Juma bilang, tadi kan udah jelas Bang Juma tadi terkait bahwa dia mengakui bahwa dia adalah jangan mencobai Tuhan alam. Udah jelas kan Bang Juma? Itu sudah saya jelaskan. Dan saya sudah jelaskan juga. Ya sudah, Jadi kalau begitu konsep kita yang tidak saling memahami, maka jangan itu tidak perlu diperdebatkan di situ. Udah. Baik. Maka Bang Juma tanya, di mana dia menyatakan bahwa dia konsep tentang kasih itu? Yaitu Bang Juna Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya Bang Juma. Baik karena apa? Karena sudah berdosa. Oke, jadi menurut saudara Yesus mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu maksudnya jangan cobai Yesus gitu. Betul sekali Bang Juma. Oke, baik. Kalau mencobai Tuhan tidak boleh, kalau membunuh Tuhan boleh. Itu konsep tentang kasih Allah. Jangan bawa-bawa, jangan bawa kayak gitu. Begini, saya tanya yang benar aja, yang benar. Kalau Tuhan tidak boleh dicobai, kalau dibunuh boleh nggak? Gini Bang Juma, jawab saja itu pertanyaan dulu, napa? Boleh tidak Tuhan dibunuh, boleh nggak? Saya bisa jawab dengan kacamata saya sendiri, boleh? Ya, silakan. Memang dari tadi cuma kacamata Anda, bukan kacamatanya Yesus. Bukan. Silakan. Silakan. Dengar Bang Juma, ini konsep tentang bunuh-membunuh tentang kematian Yesus bagi umat Kristen itu adalah kasih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya bukan itu. Saya tidak tanya itu. Yesus berkata, jangan kau cobai Tuhan Elohimmu. Menurut Tuhan bukan menurut Anda. Menurut Tuhan, karena Yesus kan Tuhan Anda. Boleh tidak membunuh Tuhan? Membunuh Tuhan boleh nggak? Jawablah boleh atau tidak dulu, baru jelaskan gitu loh. Nggak boleh Bang Juma, nggak boleh. Nggak boleh menurut siapa? Menurut Anda atau menurut Yesus? Kenapa Bang Juma? Menurut Anda atau menurut Yesus? Bang Juma hanya menyatakan menurut saya. Oke, kalau menurut Yesus? Bang Juma ini gimana? Tadi Bang Juma tadi Anda mengatakan Yesus itu Allah karena mengutip perkataan Yesus. Sekarang saya minta bukan perkataan saudara. Saya kasih keringanan. Perkataan Yesus. Menurut Yesus boleh nggak membunuh Tuhan? Tidak boleh Bang Juma. Oke, bagus. Tidak boleh. Berarti tidak boleh membunuh Yesus. Tetapi Yesus menyerahkan dirinya Bang Juma, bukan dibunuh. Dia yang menyerahkan dirinya. Ingat Bang Juma, dia yang menyerahkan. Bang Juma jangan ini juga. Bang Juma harus pahami tentang penyerahan dia. Jangan Bang Juma. Saya ulang pertanyaannya. Menurut Yesus boleh tidak membunuh Tuhan? Karena itu sudah dibuatkan, ya itulah yang terjadi Bang Juma. Apa ini? Lah, konsep menurut tadi, Yesus Bang loh, Juma, menurut Yesusnya loh. Tadi saya menunjukkan nubuat Mazmur 91 Anda tolak. Harus sesuai dengan ucapan Yesus. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, sehingga Yesus adalah Allah. Nah sekarang saya minta Yesus boleh nggak? Menurut Yesus Tuhan dibunuh? Nggak boleh. Nggak boleh menurut Yesus kan? Benar, karena dia menyerahkan dirinya Bang Juma. Bukan dibunuh, dia menyerahkan dirinya untuk konsep keselamatan. Makanya pahami ketika memahami tentang kalau dia menyerahkan Yesus, dirinya dibunuh, Cak Ayu, berarti Yesus membolehkan Tuhan dibunuh.
Cak Ageng, tadi kan sudah saya bilang Alamak. konsep bagaimana memahami bagaimana tentang matinya Yesus itu bukan karena dibunuh tapi menyerahkan dirinya untuk konsep Kalau keselamatan. dia menyerahkan dirinya untuk dibunuh, berarti dia membolehkan pembunuhan terhadap Tuhan. Dia berkuasa Bang Juma akan kematian Bang Juma. Hal itu terlalu kecil bagi dirinya Bang Juma. Berarti dia membolehkan pembunuhan terhadap dirinya. Ya silakan, karena itu terlalu mati kecil nih, bagi dia. Yang mana yang betul? Yesus membolehkan membunuh Tuhan atau Yesus tidak boleh bunuh Tuhan? Menyerahkan dirinya, Yesus menyerahkan dirinya. Berarti membolehkan membunuh. Ya, menyerahkan dirinya Bang Juma. Dia Di menyerahkan mana dirinya. dalilnya? Di mana dalilnya Yesus membolehkan membunuh? Menyerahkan Tuhan. dirinya, Bang Juma. Saya menyatakan. Di mana menyerahkan. dalilnya Tuhan itu bisa mati, Tuhan itu bisa dibunuh oleh ciptaannya? Coba. Bang Juma, makanya tadi begini Bang Juma. Saya kan menceritakan tentang Yesus konsep kami. Nah, jangan bawa saya hargai. Jangan saya bawa konsep menghargai. Tuhan versi Saya Bang menghargai Juma. konsep Jangan bawa Kristen itu versi saya keselamatan. paham betul. Yang saya tanya ini tentang Yesus. Dari tadi saya ngomong tentang Yesus loh. Benar dari Bang tadi. Juma. Konsep Di mana yang saya dalilnya dengar boleh membunuh begini, Bang Tuhan? Juma. Di mana Yesus dalilnya Tuhan boleh dibunuh? Coba, di mana dalilnya? Sebagaimana Tuhan mengatakan bunuhlah, bunuhlah, bunuhlah. Bunuhlah wanita kalau dia tidak perawan. Bunuhlah orang yang mengajak engkau kemudian menyembah kepada ilah lain. Nah, mana? Bunuhlah Tuhan. Apabila Makan Tuhan babi itu- juga. Ya pemakan babi juga di sini. Aduh Bang Juma, Bang Juma orangnya pintar gitu, pintar harusnya paham, dia harusnya paham tentang apa yang saya katakan. Iya, Tetapi dengan mendirikan konsep gini Bang Juma, silakan. jangan lagakan konsep ketuhanan Bang Juma dengan konsep ketuhanan kami. Tidak ada titik temunya Bang Juma. Tetapi Bang Juma boleh dengar tentang konsep ketuhanan kekristenan itu bagaimana, sehingga apa? Kalau konsep ketuhanan Yesus dengan konsep ketuhanan Kristen nyambung nggak? Nyambung Bang Juma, dan Oke. itu memang keimanan Boleh saya kami. uji? Boleh saya uji, Bang? Apanya mau diuji Bang Juma? Tuhan menurut Yesus bisa dilihat atau tidak? Apanya nih Bang Juma? Apanya yang tidak bisa dilihat ini Bang Juma? Saya mau tanya ini. Apanya? Apanya Menurut ini Bang Juma? Yesus, Bapa yang mengutus dirinya bisa dilihat atau tidak? Oh, dia bisa kita berjumpa dengan dia dalam Menurut roh, Bang Yesus, Juma. menurut Yesus bukan menurut Kristen. Kalau Kristen kan Tuhan bisa dibunuh. Nah, kalau menurut Yesus, kan saya tanya tadi, apakah konsep Tuhan menurut Yesus dan menurut Kristen itu sama? Menurut Yesus, Tuhan yang mengutus dirinya bisa dilihat atau tidak? Bisa dalam kekudusan Bang Juma. Kacau bro, diskusinya bro, kacau. Allahu Ya, Akbar. Bang Juma juga enggak Coba, mendasarkan coba. pertanyaan. Konsep Kristen. Silakan Bang Andi, silakan Bang Andi. Jawabannya itu ada Yohanes 5:37 bro. Kok nggak pakai data? Menurut Yesus Yohanes 5:37 itu rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Jadi menurut Yesus Bapa itu nggak bisa dilihat. Kan itu jawabannya mestinya pakai data bro. Kenapa sih kamu nggak mau pakai data kalau diskusi? Gitu loh. Jadi pertanyaannya Bang Juma. Kalau aku pakai data Bang Hendy, percuma juga karena memang tidak diimani bagaimana. Bagaimana caranya kamu pakai data? Data itu kau langgar sendiri. Dari tadi aku pakai dari tadi aku pakai data loh Bang Coba Hendy, Bang baca. Hendy. Kalau Dari tadi begitu aku pakai pertanyaannya data. Bang Juma. Makanya Diam. konsep dataku dengan konsep Kalau begitu dataku, pertanyaannya Bang Juma, coba Anda konsep gini Bang, gini konsep dataku dan yang tadi yang udah kuungkapkan bertentangan dengan konsep iya, Tuhan memang yang yang dikatakan Bang bertentangan. Juma. Ya Ini udah, tidak sedang kalau udah membentur. bertentangan ngapain diperdebatkan? Ya kalau begitu Anda loh. turun aja dari tadi, kenapa sih? Kita kan Yang diskusi. bertentangan itu Anda dengan Yesus. Iya. Kan pertanyaan saya, Enggak. apakah Bang sama Juma bercanda konsep ini. ketuhanan yang Masa- Yesus ajarkan dan konsep ketuhanan Anda? Ternyata Bang tidak Juma sama. bercanda. Menurut Masa saudara, konsep Tuhan bisa ketuhanan dilihat. menurut saya? Menurut Yesus, Tuhan tidak bisa dilihat. Saya lebih percaya Yesus. Dilihat dalam roh Bang Ini Juma, dalam- disembah dalam roh. Allahu Akbar, Masya Allah. Yesus mengatakan di dalam Yohanes
7 nomor 28-29, Bung. Engkau memang mengenal aku, tetapi Bapa tidak kalian kenal. Iya, ini sama orang Farisi nih Bang Juma. Mudah-mudahan sama Bang Juma nggak ayat ini juga. Loh, saya percaya Yesus dengan pengakuannya. Kalau Anda mengatakan akan keselamatan. Iya dong. Percaya akan keselamatan Yesus. Bagaimana cara Yesus mengajarkan keselamatan itu? Terpujilah Tuhan, Bang Juma sudah percaya sekarang Yesus. Saya tanya sama Anda, apakah keselamatan itu menyembah Yesus? Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, mimpi dia, mimpi. Keselamatan menurut Yesus, menyembah Yesus atau mengimani sebagai utusan Tuhan? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bang Juma. Di mana itu Yesus katakan itu? Alah, keselamatan loh. Dari tadi udah kutunjukkan loh Bang Juma. Bung, yang saya tanya ini masalah keselamatan loh. Keselamatan menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Oke, saya jawab Bang Juma ya. Iya. Tadi kasih dalil. Sudah saya jawab. Kasih dalil Bung ya. Oke. Kita kasih dalil Bang Juma. Iya. Oke. Tadi pun sudah kita pakai bahwa ya dalam Matius tentang dalam kelahiran Yesus di Matius nanti bisa lahir kan? Yesus sebagai dengar Bang Juma, kelahiran Yesus dalam Matius di situ katakan bahwa firman itu yang berada di rahim Maria. Alamak, itu yang saya tanya menurut Yesus. Dengar dulu Bang Juma, belum sampai, tunggu, sabar. Yang saya tanya itu menurut Yesus. Sabar. Keselamatan menurut Yesus mengenal dirinya sebagai utusan atau sebagai pengutus. Dimati-matikan mikrofonku, nggak sopan. Siapa yang mati-matikan? Ya, karena jawaban saudara itu lari dari pertanyaan. Bukan, karena ada kalimat pembuka Bang Juma. Di mana? Gak usah pakai pembuka, langsung aja intinya waktu. Kalau langsung intinya nggak dapat ininya. Ya karena memang nggak ada intinya. Karena memang nggak ada intinya. Ada Bang Hadi seleber. Apa intinya coba? Intinya langsung apa intinya? Ya intinya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Yesus ucapkan di mana itu Bang? Lah, ini bukan masalah ucapan Bang Juma. Nggak bisa dong. Udah Bang Juma. Boleh kayak gitu kan saya kan bertanya tentang Yesus nih. Kalau Yesus mengucap itu menurut Yesus, keselamatan menurut Yesus mengimani dirinya, mengenali dirinya sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Kalau saya jawab dulu. Kalau mau hidup kekal, menurut Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Itulah namanya hidup yang kekal, Bang Juma. Itu jawabannya. Ya itu, berarti Yesus dikenal sebagai manusia yang telah diutus oleh Tuhan. Kan gitu. Mestinya jawab begitu dong. Iya, jujur aja. Permisi Bang Zuma. Iya, silakan Bang.